Dengan mengungkap 300 triliun itu sudah rontok marwah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang tadi dibilang oleh Ustadz Ismail itu, mereka ini tidak punya rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat. Tangkap itu Sri Mulyani. Orang ini sangat bandel, sangat licin. Orang-orang ini adalah misionaris IMF, misionaris sekuler. Mereka bukan sekedar penjahat, tapi menciptakan sistem kejahatan yang sangat sistematis. Racikan berita. Lebih khusus soal Sri Mulyani ini, ketika kasus Senturi dimunculkan tahun 2009, itu kan menimbulkan satu solidaritas yang kuat. Kami bersama seluruh elemen mahasiswa, kaum muda, datang ke KPK, datang ke DPR untuk melakukan tekanan agar kasus 6,7 triliun yang diduga melibatkan mantan misionaris Budiono waktu itu Wapres kan, dan juga Sri Mulyani. Dan itu mendapatkan satu akselerasi dalam gerakan moral yang sangat kuat, merata secara nasional, kampus-kampus juga mereka mengambil bagian, turun ke jalan melakukan tekanan moral untuk menuntaskan kasus Bank Senturi, skandal Bank Senturi 6,7 triliun. Itu satu angka yang kecil. Tetapi sekarang ini kan jauh lebih besar, 300 triliun diungkapkan oleh Mahfud MD, orang yang berada di lingkaran pusat kekuasaan. Kalau kita mau tanya baik buruk Presiden Jokowi, tanya aja Mahfud. Dengan mengungkap 300 triliun itu sudah rontok marwah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang tadi dibilang oleh Ustadz Ismail itu, mereka ini tidak punya rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Jadi orang-orang jahat yang mengelola negara, yang menimbulkan petaka-petaka yang luar biasa, kehancuran ini harus dihadapi dengan pendekatan extraordinary, pendekatan luar biasa, karena kejahatan mereka luar biasa. Kita harus keberanian, kebenaran itu juga dimunculkan dalam semangat penegakan tauhid yang lebih kuat, sehingga memantapkan hati kita bahwa kita berjihad melawan orang-orang jahat yang merugikan nasib kehidupan 275 juta orang. Oleh sebab itu di awal diskusi saya tidak mau berteori, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat. Saya tanggung jawab dengan statement saya. Karena kenapa? Ini angka yang diucapkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, bukan oleh orang biasa, orang yang tahu isi perutnya kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini lagi berkuasa. Pernyataan Mahfud jangan dianggap retorika, harus direspon. Negara harus didukung oleh seluruh elemen rakyat. Rakyat harus turun ke jalan, bawa borgol, tangkap Sri Mulyani, seret dia masuk penjara. Kenapa membiarkan penumpukan uang yang begitu banyak? Setelah diungkap oleh Menko Polhukam, kemudian dia sekarang kan mau membantah, ngeles, minta lagi itu data mana, hasil auditnya gimana. Ini cara-cara untuk memberangus fakta-fakta yang muncul di ruang publik. Jadi menurut saya menggarisbawahi bahwa semua aneka kejahatan yang sangat-sangat luar biasa terjadi hari ini, kita hanya punya dua landasan perenungan. Merenung bahwa sebenarnya pelaksanaan negara dalam sistem sekuler ini memang sudah menimbulkan daya rusak yang sangat luar biasa dan menimbulkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengaku orang beriman tapi kita tunduk kepada hegemoni materialisme, hedonisme. Jadi petaka-petaka ini dalam perspektif pandangan spiritual itu perenungan bagi kita. Kita salah memilih sistem seperti ini. Dalam perspektif kemanusiaan, fitrah kita yang masih tersisa, di mana masih banyak orang baik di negara ini, tentara, polisi, mahasiswa, dosen, ulama, mari ayo bergandeng tangan. Kita mulai dulu. Tangkap itu Sri Mulyani. Orang ini sangat bandel, sangat licin. Nanti nasibnya sama seperti Budiono yang terlibat kasus Senturi, kemudian orangnya sekarang kan duduk enak-enak saja, licin, tidak diseret ke hukum. Dalam kasus Senturi 6,7 triliun, saya mencurigai Sri Mulyani akan mengikuti jejak mantan Wapres Budiono yang terlibat dalam skandal Senturi.
mantan gubernur BI. Orang-orang ini adalah misionaris IMF, misionaris sekuler. Mereka bukan sekedar penjahat, tapi menciptakan sistem kejahatan yang sangat sistematis, yang hari ini masif terjadi di mana-mana. Bayangkan satu lembaga yang sangat strategi, bisa ada kebocoran, bisa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pajak, oknum bea cukai dengan angka yang tidak main-main, hampir 13.000 orang. Itu bencana bernegara. Itu masalah serius. Mereka ini kalau menurut pendekatan hukum yang benar, ini semua orang-orang ini dipotong tangannya. Harus dicari cara yang tegas untuk mewakili kemarahan rakyat. Misal tadi yang disebutkan, di era Soeharto ketika premanisme tumbuh di mana-mana, Soeharto membuat itu yang namanya Petrus, ditembak itu preman-preman untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya kan damai dan tenang. Saya kira perlu juga dibentuk satu tim untuk menghukum mati orang-orang yang mengkhianati negara, menghancurkan masa depan jutaan orang. Saya anggap kasus 300 triliun bukan masalah kecil. Ini mengancam terhadap kelangsungan Indonesia ke depan. Kita akan maju atau kita akan bangkrut. Karena itu satu tumpukan kejahatan di permukaan. Belum lagi kita mengurai tumpukan-tumpukan kejahatan di bidang tambang, di bidang kelautan, di bidang bagi-bagi proyek lewat utang luar negeri. Ini sudah masuk di dalam topan kekacauan bernegara. Jangan main-main, tidak ada diskusi. Bangkit anak-anak muda. Serbu itu pusat-pusat kekuasaan, lawan mereka. Jangan takut. Kalau takut kita membunuh masa depan kita, kita bersekutu dengan kejahatan. Jadi mohon maaf, saya tidak mau lagi masuk ke teori. Saya ingin pesan saya ini sampai kepada semua pihak. Negara sudah menuju kepada bukan lagi jurang, sudah terjun ke dalam jurang. Tinggal nanti petaka itu datang kepada kita masing-masing, baru kita sadar karena kita terlena, karena kita biarkan ruang-ruang kejahatan itu berkuasa seenaknya, semaunya, menginjak-injak martabat kemanusiaan kita. Itu kira-kira menurut saya. Terima kasih. Racikan Berita